teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai competitive atau comparative advantage. Ya, minggu lalu sudah dipresentasikan dengan sangat baik oleh kelompok sebelumnya. Nah, hari ini sebenarnya masih dalam frame ya, masih dalam frame konseptual framework yang sama, namun ini Mas Irfan, Mbak Putri, Mbak Vergina, Mbak Herli ini akan fokus pada value creation, ya, penciptaan nilai. Bagaimana kemudian perusahaan atau kita sebagai sumber daya perusahaan itu bisa menggali, kemudian bisa menciptakan nilai, dan tidak hanya sekedar menggali kemudian menciptakan nilai, tapi juga nilai itu bisa kita distribusikan. Nilai itu bisa kita deliver kepada siapa? Tentunya kepada konsumen atau end user. Ini di suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya akan tanya dulu ke Mas Irfan. Ini sekaligus saya mengkonfirmasi apa yang sudah ditulis ya. Mas Irfan, apa yang Mas Irfan ketahui tentang value creation atau penciptaan nilai? Halo Mas Irfan? Ya, halo Pak. Oke, apa yang Mas Irfan ketahui tentang penciptaan nilai? Oke. Ya, jadi bentar Pak. Oke, jadi di sini itu apa ya? Penciptaan nilai kan nanti ada di situ ada apa ya? Ada kayak rantai gitu yang isinya itu apa ya? Satu komponen itu mempengaruhi komponen lainnya. Itu ada value chain-nya itu nanti namanya. Terus di situ ada contohnya itu contohnya itu ada Coca-Cola kalau nggak salah. Terus ada dua teori, ada Porter teori, terus ada KAYS teori, terus kalau yang Porter itu ada 5 aktivitas utama. Pertama itu ada logistik masuk, terus ada operasi, terus ada logistik keluar, terus ada marketing dan sales, terus ada service, nah terus ada bagaimana melakukannya, terus ada pelayanannya. Ya, kalau Porter itu terus ya kalau Porter itu apa ya, aktivitas ini didukung oleh 4 aktivitas pendukungnya. Terus ada yang infrastruktur yang kokoh, terus ada manajemen sumber daya manusia, terus ada pengembangan teknologi, ada pengadaan. Nah, terus ada nilai hasilnya. Nilai hasil itu nilai yang dihasilkan dari rantai nilai tersebut. Nah, misalnya itu berdasarkan kinerja atau kriteria pengukurannya. Nanti itu ada banyak lagi kriteria pengukurannya. Terus apa lagi? Nah, yang case story itu bisa juga disebut dengan apa ya? Nilai apa? Analisis kayak mengenai tambahan nilai. Nah, si kayaknya berpendapat bahwa sumber dasar keunggulan kompetitif itu terletak pada kemampuan perusahaan untuk menambah nilainya. Nah, itu nanti ada 1, 2, 3, ada 4
gitu. Nah, Oke, udah situ Mas. gitu. Gini. Ya, tadi pertanyaan saya sebenarnya singkat, Mas Irfan. Kayak Pak itu. Apa itu nilai, gitu ya. Jadi yang Mas Irfan sampaikan tadi itu benar, tapi belum menjawab apa pertanyaan saya. Nilai Ya itu, tadi apa itu nilai? nilai itu apa ya? Satu unsur intrinsik dari suatu barang gitu, Pak. Oke. Sebenarnya itu jawabannya ada di buku itu ya, ada di bacaan itu ya. Nah, nanti saya berharap ketika menjelaskan mengenai masalah nilai ini tidak sesederhana ini ya. Tidak sesederhana ini karena kita perlu contoh konkret. Selama ini kita bahas mengenai nilai. Apa sih nilai itu? Nah, itu yang menjadi teka-teki dan harus kita pecahkan bersama-sama. Apa itu nilai? Dan bagaimana kemudian konsumen menganggap itu sebuah nilai. Karena khawatir kita menganggap itu sebuah nilai atau nilai tambah, tapi konsumen malah berpikir sebaliknya, oh nggak ada apa-apanya. Seperti itu. Nah, maka penting komen saya yang pertama di slide yang sudah teman-teman buat adalah bagaimana mendefinisikan nilai itu apa dari penjelasan Porter. Sebenarnya di bawah penjelasan Porter teori ini, Mas Irfan dan teman-teman, ini adalah jawaban dari apa yang saya tanyakan, apa itu nilai. Jadi kita harus bersumber atau kita harus berjalan dari situ dulu. Kita mulai dari situ dulu. Sebelum kemudian tadi Mas Irfan menjelaskan apa itu value chain, apa itu case theory dan seterusnya. Itu sangat bagus ya, melengkapi jawaban yang seharusnya menjadi prioritas utama yang harus dijawab. Oke, ada mungkin dari yang lain yang tahu apa itu nilai selain Mas Irfan? Terima kasih Mas Irfan. Mungkin Mbak Putri, Mbak Herlini, Mbak Vergina. Apa itu nilai? Kita harus firm dulu nih, apa itu nilai? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin penciptaan nilai itu merupakan sebuah tindakan atau sebuah usaha untuk menghasilkan sesuatu yang berharga sehingga dapat mempengaruhi konsumen kita. Seperti itu, Pak. Oke, contoh konkretnya apa? Nilai dalam real activity business. Mungkin kalau untuk contohnya, misal harga yang lebih murah daripada pesaing, namun kita itu memiliki kualitas yang hampir mirip dengan pesaing tersebut. Kemudian contoh lainnya misalnya perusahaan kita itu memiliki keunikan tersendiri sehingga konsumen itu tertarik dengan produk kita. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, ya ini jawaban yang saya harapkan karena kalau kita melihat dari slide yang sudah teman-teman buat itu harus ditambahkan ya. Jadi Porter itu sudah menjelaskan ini sebenarnya. Jadi di bawah tadi penjelasan apa itu competitive advantage. Nah, dia memberikan contoh dan ini sebenarnya contoh ilustrasi yang paling sederhana yang disampaikan oleh Michael Porter ya. Michael Porter itu adalah salah satu ahli strategi, akademisi, praktisi yang berada di Harvard Business School yang ada di Amerika Serikat. Nah, biasanya orang kalau semakin tinggi ilmunya itu berusaha untuk menyederhanakan masalah, menyederhanakan sebuah istilah. Jadi kalau misalkan ada yang berusaha untuk membuat teman-teman semakin tidak paham dengan bahasa-bahasa yang sulit, nah ini biasanya salah satu ciri orang-orang yang mungkin belum paham seutuhnya. Jadi justru kalau orang-orang yang sudah tinggi ilmunya, orang-orang yang sudah pakar itu biasanya menjelaskan sesuatu itu dengan ilustrasi atau contoh yang lebih mudah dipahami. Nah, kalau kita kan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, saya melanjutkan tadi jawaban dari Mbak Putri. Contoh konkret ya. Jadi, kapan kita itu bernilai?
ya kan? Kapan kita itu bernilai di hadapan para pesaing kita dan di hadapan para konsumen setia kita atau para calon konsumen kita. Yang pertama, tadi ketika kita menawarkan produk atau jasa yang lebih murah. Lebih murah ini bukan berarti murahan, ya. Apalagi murahnya kita itu menghadirkan atau tetap membuat produk itu sama dengan merek atau pesaing kita. Syukur-syukur lebih baik lagi atau lebih unggul. Ya, jadi saya ulang. Kapan kita bernilai? Yang pertama, ketika kita bisa memproduksi barang atau menawarkan jasa yang harganya lebih murah dibandingkan oleh para pesaing dengan kualitas produk atau jasa yang minimal sama atau relatif lebih baik dibandingkan dengan para pesaing. Oke, itu yang pertama ya, low price. Yang kedua, kapan kita bernilai? Ketika kita bisa membuat produk atau jasa kita itu benar-benar unik di mata siapa? Di mata konsumen. Karena uniknya produk kita, karena uniknya jasa kita, maka mereka bersedia dikenakan charge. Artinya mereka harus siap membayar kompensasi dengan apa? Dengan harga yang lebih mahal. Maka kemudian yang kedua ini sering dikatakan sebagai premium price. Kebalikan dari low price. Jadi low price versus premium price. Nah, yang kedua ini memang agak-agak sulit. Sulitnya apa? Kalau kita tidak bisa benar-benar meyakinkan customer kita bahwa produk atau jasa yang kita miliki ini benar-benar memiliki nilai tambah, benar-benar unik, ini yang akan direspon negatif. Kita sudah pasang harga premium, tapi kemudian itu tidak bisa dihargai oleh siapa? Tidak bisa dihargai oleh konsumen kita. Maka yang kedua ini adalah premium price. Contohnya apa? Contohnya mungkin yang paling sederhana juga Starbucks ya. Ini memang contoh yang paling mudah yang bisa menggambarkan pemahaman bagaimana uniqueness dari sebuah produk dan layanan. Tidak jarang bagi para pecinta kopi ya, saya tidak tahu pecinta kopi yang tulen atau pecinta kopi yang mungkin mendadak mencintai kopi gitu ya setelah minum kopinya Starbucks, tapi yang jelas walaupun Starbucks itu membandrol harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan para coffee shop yang lain, mereka masih tetap bisa mendatangkan konsumer yang lebih banyak. Artinya apa? Artinya mereka berhasil membuat para konsumen itu mempersepsikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan oleh Starbucks itu memiliki unique value atau value yang unik. Nah, sehingga mereka dengan mudah untuk menetapkan harga di atas rata-rata. Dan menurut konsumen tidak masalah, saya membayar mahal karena memang produk dan jasa layanannya itu memang benar-benar berkualitas dan saya tidak menemukan produk dan layanan sebagus ini di tempat lain. Jadi wajar kalau itu dikenakan sebagai atau dikenakan premium price ya. Oke, jadi itu adalah nilai. Jadi kita bisa berangkat dari sini teman-teman, ada dua nilai ya, low price dan premium price. Ini adalah dua nilai yang biasanya didesain oleh para pelaku pasar atau para strategis atau para pembuat strategi. Untuk apa? Untuk membuat atau untuk menetapkan sasaran dan tujuan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, itu. Kemudian next, saya mau tanya ke Mbak Vergina. Mbak Vergina masih di sini? Masih, Pak. Oke, Mbak Vergina tahu apa itu value chain? Tadi yang sudah sedikit banyak disampaikan oleh Mas Irfan dengan sangat baik tadi. Apa itu value chain? Ya, yang saya tahu value chain itu merupakan rantai nilai. Rantai nilai. Yang dimana Porter itu menggambarkan bahwa rantai nilai itu
yang dijelaskan tadi oleh Mas Irfan, bahwa Porter menyatakan bahwa rantai nilai membedakan antara aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang dimana mereka rantai nilai itu saling berhubungan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain untuk menghasilkan nilai dari. Oke, jadi kalau diartikan secara bahasa, value chain itu adalah rantai nilai, ya. Tujuannya buat apa? Kan tadi kita sudah punya value ya, kita sudah punya value. Nah, tugas kita adalah bagaimana mendeliver atau mendistribusikan agar value ini benar-benar sampai kepada konsumen. Ini aktivitas apa? Aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Oke, aktivitas utama dengan aktivitas pendukung, dan ini memang harus linear. Ya, ini memang harus berhubungan linear, simultan. Ya, ini tidak bisa terpisah-pisah. Contoh, ya, ini teman-teman menggambarkan apa ini? Value chain dari Coca-Cola. Ya, jadi saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin sering ikut lomba berkompetisi, khususnya mungkin di bisnis plan ya, atau mungkin berkompetisi untuk adu ide, adu gagasan bisnis. Salah satu yang bisa teman-teman gunakan analisisnya adalah value chain analysis. Jadi untuk meyakinkan si dewan juri. Karena ini itu setiap perusahaan idealnya punya. Ya, Coca-Cola ada, ini saya lihat Coca-Cola ada, kemudian Starbucks juga ada, Tokopedia juga ada. Jadi biasanya orang-orang yang punya kedudukan, orang yang dipercaya untuk bisnis atau mungkin dipercaya oleh pimpinan untuk masuk ke top management level, itu biasanya mereka akan mengkonsep value chain. Bagaimana kita mendistribusikan nilai. Kalau kita lihat dari diagram ini atau gambar ini teman-teman harus paham bahwa ini yang mengembangkan adalah Michael Porter lagi. Ya, memang Michael Porter ini banyak mewarnai referensi di dunia strategik. Dari mulai inbound logistik. Inbound logistik itu sederhananya kita pesan material atau bahan baku, kemudian ada proses operation, ya, diolah, kemudian jadi barang, ya, outbound logistik. Nah, setelah barang jadi, kemudian ada proses pemasaran, ya, penjualan, kemudian ada service atau layanan. Maksudnya apa, Pak? Ini kita juga harus hati-hati, teman-teman. Ketika kita membuat value chain, kita juga harus memperhatikan sampai pada aspek layanan purna jual. Contoh misalkan teman-teman beli HP baru dengan merek apapun, pasti mereka akan menawarkan garansi setahun lah, garansi 2 tahun. Ini nanti kalau ada kerusakan selama masih dalam periode garansi, ini bisa free di servis di counter servis resmi kami, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, seperti itu. Nah, ini juga dalam rangka memaintain jasa atau layanan. Nah, memang semuanya endingnya ini kan seperti ada tujuannya, anak panah gitu ya, ada tujuannya. Memang endingnya ini adalah profit. Ya, namanya bisnis ini harus menguntungkan, ya. Jadi value chain ini tujuannya baik itu primary activities maupun support activities, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Irfan, ada infrastructure, ada human resource, ada pengembangan teknologi, dan ada procurement. Itu semuanya mengarah untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan keuntungan, seperti itu. Oke, begitu ya, teman-teman. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Ini kita mencoba untuk runtut, ya. Nah, selanjutnya saya mau ke Mbak siapa tadi? Herlini ya. Mbak Herlini masih di sini? Masih, Pak. Oke, kita langsung jam ya ke ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, value chain itu ada beberapa, tapi yang terkenal memang value chain yang digarap atau dikembangkan langsung oleh Michael Porter. Nah, coba Mbak Herlini bisa jelaskan apa itu case theory? Tadi sudah
dibantu oleh Mas Irfan di awal karena Mas Irfan tadi di depan memberikan banyak penjelasan. Singkat, apa itu case theory atau case analysis? Yang saya tahu teori KAI itu analisis nilai tambahan. Gimana cara mengukurnya, Mbak? Nilai tambahan itu sumber dasar keunggulan kompetitif yang letaknya itu pada kemampuan perusahaan untuk menambah nilai dari proses, pelanggan, dan masyarakat, gitu Pak. Oke. Ini masih ada penjelasan yang harus ditambahkan nanti ya sebelum saya nilai nanti. Beberapa catatan ini mohon dicatat ya, Mas Irfan, Mbak Putri, Mbak Virgina, Mbak Erlini. Key analysis ini juga memberikan bantuan kepada kita untuk menilai aktivitas-aktivitas yang memang memberikan nilai tambah atau tidak. Nah, di perusahaan-perusahaan besar ini mereka akan pangkas kegiatan-kegiatan yang memang tidak memberikan nilai tambah. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau mungkin kegiatan-kegiatan yang memang merugikan atau tidak menguntungkan itu perlahan-lahan dihilangkan. Ya, kalau lebih ekstrem lagi ya dipangkas semuanya, dihilangkan. Ini menghasilkan enggak, potong gitu kalau saya jadi pimpinannya gitu. Tapi kan kalau saya kapan-kapan lah. Tapi kalau saya beranggap-anggap jadi pimpinan, itu saya akan rapat gitu kan. Saya undang semua manajer lintas fungsi, saya undang semua direktur gitu, saya tanya mana nih kegiatan-kegiatan yang tidak memberi nilai tambah, hilangkan semuanya seperti itu. Nah, cara mengukurnya ini nanti tolong ditambahkan. Ini biasanya menggunakan rumus yang sederhana menurut saya, tapi syarat makna. Sederhana tapi syarat makna. Kenapa? Karena dia ingin membandingkan apakah kegiatan ini atau mungkin apakah perusahaan sudah bisa memberikan nilai tambah atau belum. Diukurnya dari apa? Diukurnya dari output dibandingkan dengan input. Outputnya itu ada di sisi pembilang. Pembilang itu yang di atas ya. Pembilang. Sementara yang input itu di sisi yang penyebut. Ya, ingat ya, output di pembilang, input di penyebut. Jadi semakin besar rasio ini menggambarkan bahwa perusahaan berhasil apa? Berhasil menciptakan nilai tambah. Contoh misalkan, Pak, kita kan harus tahu, Pak, proksi atau refleksi atau apa yang menjadi instrumen pengukuran output. Ya, biasanya kalau kita mau mengukur output, Mas, Mbak, yang paling sederhana dan paling gampang yang ada di laporan keuangan perusahaan dimanapun itu adalah penjualan. Nah, penjualan ada di mana? Penjualan ada di laporan apa, Mbak? Mas, laporan mana penjualan itu? Betul. Betul, Cak. Ada di laporan laba rugi. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke laporan laba rugi, kemudian dilihat, oh iya, ada penjualan. Nah, penjualan ini yang kemudian kita jadikan sebagai proksi. Untuk apa? Untuk menghitung output. Seperti itu. Nah, terus inputnya apa? Inputnya adalah biaya. Biaya ada di mana? Ada di laporan mana biaya, teman-teman? Halo, biaya itu ada di laporan mana, teman-teman? Laporan laba rugi juga. Jadi kita bisa membandingkan rasio antara output dengan input. Kalau ternyata hasilnya lebih dari 1, itu aman. Ya, sama dengan 1 aja sebenarnya udah nggak aman. Ya, tapi apalagi di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu artinya lebih besar input daripada output yang teman-teman hasilkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan bagaimana teman-teman bisa menjaga atau mengendalikan input. Input itu adalah biaya. Jadi kalau bisa biayanya dikendalikan, ya, jangan kemudian membengkak atau membesar. Nah, yang perlu kita besarkan, yang perlu kita tingkatkanlah adalah dari segi output. Output itu yang pembilang tadi, teman-teman. Jadi output dibagi dengan input, diusahakan hasilnya lebih dari 1. Seperti itu. Oke, ini yang untuk yang key analysis. Kemudian sinergi. Saya kembali lagi ke Mas Irfan. Mas Irfan, apa itu sinergi? Sinergi itu apa? Bentar.
Sinergi itu jadi apa namanya? Ya, itu apa beriringan dari yang tadi tuh ada yang kapabilitas, terus ada yang value change, terus ada output yang lain itu apa ya, harus namanya ya harus beriringan gitu Pak. Oke. Let me show you Oke. Jadi sinergi ya. Sinergi itu sebenarnya ada rumus bagus di situ. Kalau menurut ilmuwan matematika itu 2 tambah 2 absolutely 4. Ya, tapi dalam konsep ilmu sosial, manajemen 2 tambah 2 itu bisa lebih. Ya, bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya. Itu harus dimasukkan ya ke dalam surat presentasi. Di buku sudah ada, tolong nanti ditambahkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, jadi kalau di buku sih dicontohkan perusahaan Airbus, ya. Mereka menyadari bahwa kalau hanya satu perusahaan yang menggarap Airbus, ini sepertinya nggak akan selesai. Karena walaupun mereka katakanlah punya SDM, tapi mungkin mereka keterbatasan biaya, anggaran. Katakanlah mereka punya anggaran, tapi mungkin mereka tidak punya kemampuan yang cukup, tidak punya pengalaman. Jadi memang ini harus saling melengkapi. Udah deh, daripada kita bersaing, daripada kita sibuk-sibuk berkompetisi, yuk kita bersinergi. Ya, makanya kemudian kalau yang di Airbus itu bilang ada beberapa perusahaan aircraft ya, perusahaan penerbangan itu yang kemudian mereka membentuk sebuah konsorsium. Konsorsium itu adalah gabungan dari beberapa, ya tergantung ya. Kalau konsorsium perusahaan berarti ada gabungan dari beberapa perusahaan yang kemudian tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bernilai luar biasa. Nah, saya kasih ilustrasi, kalau tadi kan contohnya di luar negeri. Yang ini saya kasih contoh di dalam negeri. Pada tahun 2016, Indonesia melakukan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Waktu tempuh 35 menit. Wah, ini dekat banget ya. Sekarang ya Jakarta-Bandung cuma 30 menit udah nyampe gitu ya dengan kereta cepat. Tapi saya nggak tahu ini udah jadi atau belum ya. Tapi nggak usah disitulah diskusi kita ya. Diskusi kita adalah di sini perusahaan BUMN itu bersinergi dengan perusahaan China Railway Engineering. Nah, perusahaan BUMN juga ternyata mereka bersinergi ya, tidak hanya pemain tunggal, tidak hanya single player, tapi multiplayers. Ada 4 perusahaan yang kemudian mereka mengatasnamakan sebagai pilar sinergi BUMN Indonesia, kemudian mereka menggandeng perusahaan China. Katakanlah BUMN itu punya uangnya, tapi mungkin masih butuh sharing knowledge, sharing experience, sehingga memang harus berkolaborasi, harus bersinergi. Maka, maaf Pak, mobil Kijang juga termasuk sinergi nggak Pak? Bentar Mas, ya nanti saya buka diskusinya ya. Ini saya lagi jelasin. Ya, Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana kemudian melakukan konsorsium besar kemudian bersinergi. Ini daripada kemudian berkompetisi, kemudian mereka melakukan sinergi. Contoh yang lain, ini mungkin saya nggak tahu mobil Kijang itu seperti apa, tapi yang jelas ini adalah contoh ya konsorsium perusahaan juga. Kalau teman-teman lihat, ini ada 2 perusahaan raksasa Jepang di bidang otomotif, yaitu Toyota dan Daihatsu. Nah, mereka punya spesialisasi masing-masing ya. Toyota itu spesialisasinya dari informasi yang saya dapatkan mampu membuat mesin irit ya, artinya bahan bakarnya irit, mampu membuat bahan bakar itu irit. Nah, sementara Daihatsu itu tidak bisa. Kebalikannya,
Daihatsu itu bisa punya teknologi yang lebih baik. Ya, bukan berarti Toyota tidak punya teknologi. Artinya secara face to face itu teknologi Daihatsu lebih baik dibandingkan dengan Toyota. Tapi Daihatsu itu tidak bisa membuat bagaimana caranya agar mesin itu irit. Sehingga daripada mereka berkompetisi, ya saling curiga, kemudian menghabiskan banyak biaya tentunya karena berkompetisi gitu ya. Akhirnya mereka bersatu dan itu ditandai apa? Ditandai waktu itu Toyota membeli saham dari Daihatsu dan saat ini sepertinya kepemilikannya sudah di atas atau mungkin sudah 100%. Saya tidak mengikuti beritanya lagi. Nanti teman-teman yang bisa konfirmasi ya, bisa dicek. Tapi intinya ini adalah sebuah contoh sinergi yang konkret. Jadi 2 tambah 2 itu memang tidak 4 kalau kita kaitkan di bidang manajemen. Ya, 2 tambah 2 bisa jadi 5, bisa jadi 6 atau bisa lebih. Karena kita lihat ya, gara-gara kombinasi kolaborasi ini akan menghasilkan apa? Alia dengan Agia, kemudian Calya dengan Sigra, yang seperti yang ada di gambar itu Toyota Rush dengan Daihatsu Terios. Bahkan ada mobil yang sangat fenomenal, mobil sejuta umat ini ya, mobil yang luar biasa, mobil keluarga yaitu Avanza dan Xenia. Ini juga lahir atas apa? Atas kerjasama konsorsium perusahaan antara apa? Antara Toyota dengan Daihatsu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Mas Arinal, saya kurang paham itu ceritanya Kijang seperti apa, tapi paling tidak ini bisa menggambarkan ya sedikit banyak maksud dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Arinal. Begitu untuk masalah sinergi. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke sini. Mohon maaf. Oke. Kembali ke Mbak Putri. Untuk yang marketing mix ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Cuman ini perlu diupdate juga. Marketing mix dulu ada 4, kemudian bertransformasi jadi 7, kemudian ini teman-teman yang sudah ambil marketing sudah ada 9 ya. Jadi nanti diikuti aja perkembangannya, apalagi PP yang lain seperti itu. Tapi basicnya adalah price, promotion, place ya, kemudian produk ya. Itu yang 4 utama. Nah, Mbak Putri, kita mau masuk ke ini ya, other source of competitive advantage ya. Jadi ada beberapa sumber lain yang bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif. Bisa dijelaskan sedikit ini, slide ini? Mbak Putri. Oke, kalau tidak ada Mbak Putri, ke Mbak Vergina bisa jelaskan sumber-sumber keunggulan competitive advantage yang lain? Bisa, Pak. Oke, sebutkan dan jelaskan, singkat. Jadi Peter mengidentifikasi sumber tambahan dari keunggulan kompetitif, yang dimana hal tersebut terdiri dari yang pertama, kecepatan dan waktu, di mana perusahaan itu dapat mengembangkan kemampuan untuk mengurangi atau memadatkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitasnya. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas, di mana perusahaan itu dapat dengan cepat masuk ke dalam kegiatan dan keluar dari kegiatan. Kemudian yang ketiga ada kualitas dan desain. Kualitas fungsionalitas yaitu kesesuaian untuk tujuan, estetika, lingkungan layanan, dan keramahan pengguna adalah sumber utama keunggulan kompetitif. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, kemampuan untuk membentuk aliansi atau kemitraan. Yang keenam, ada kemampuan untuk bertindak sebagai bisnis jasa. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk mengelola struktur dan skala. Oke, skalanya juga skala bisnis ya. Jadi ini adalah sumber-sumber keunggulan kompetitif yang bisa dijadikan sebagai referensi lain. Terima kasih Mbak Vergina. Oke, kita masuk ke part yang terakhir ini. Bisnis model kanvas ya, ini saya yakin tidak asing lagi bagi teman-teman, khususnya para mahasiswa yang sangat intens ya, sangat intens untuk berbisnis. Ini memang kita harus belajar bagaimana membuat model bisnis. Nah, coba kita dengarkan dulu penjelasan dari Mbak
Mbak Lini ya? Oke. Saya Iya, kok lupa Pak. terus ya. Ya, Herlini, Mbak Lini. Herlini, ya silakan Mbak. Apa itu bisnis model kanvas? Menurut saya, bisnis model kanvas itu kerangka atau alat yang isinya model bisnis untuk menerjemahkan konsep dan merumuskan strategi yang digunakan perusahaan. Oke, tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk Menerjemahkan konsep dan merumuskan strategi untuk perusahaan tersebut. seberapa penting, Mbak? Sangat penting untuk Oke, penting. Ya, oke. Sekarang saya tanya ada berapa ada beberapa bagian untuk membentuk membentuk. Oh, ini Mbak Putri sudah bergabung lagi. Mbak Putri. Sekarang saya tanya, jelaskan bagian-bagian dari bisnis model kanvas. Ada berapa, Mbak? Itu ada 9, Pak. Oke, jelaskan singkat satu persatu. Singkat. Jadi itu Value. ada... Bentar, Pak. Value proposition itu apa? Kemudian customer relationship itu apa? Ya, gitu. 9. Sampai revenue stream. Mana? Halo, Pak. Ya. Yuk. Halo. Ya, halo. Yuk. Apa itu value proposition? Kalau kita buat itu orang harus ngisi apa itu di value proposition? Halo? Hilang ya? Yang lain? Ini suara saya yang hilang atau yang hilang yang mana ya? Oke. Berarti bukan saya ya, Cak ya? Saya khawatir tadi saya yang halu-halu sendiri. Oke, sekarang saya minta tolong ke Pak Herlini. Apa itu value proposition? Iya, Pak. Apa itu value proposition? Yang saya tahu value proposition itu untuk nilai proposisi untuk perusahaan tersebut tuh mau ke kelas apa, ke kelas menengah, atas, atau bawah. Seperti yang dicontoh untuk di slide itu, contoh Nespresso, proposisi nilainya untuk kelas atas dan kualitas alat Nespresso itu untuk kalangan restoran, seperti itu. Jadi untuk nilai produk tersebut. Ya, good. Jadi di value proposition ini kita harus menunjukkan ya jati diri kita ya. Maksudnya kita itu produsen atau perusahaan. Kita mau bermain di mana nih? Mau pakai low price atau premium price atau seperti apa? Seperti itu. Karena kalau kita lihat ini Nespresso ini dia value proposition-nya ini kalau kita lihat bukan yang low price ya, tapi yang premium price karena menawarkan sebuah keunikan ya pengalaman minum kopi dengan mungkin tools atau mungkin dengan racikan yang lebih mantap begitu ya. Oke, selanjutnya Mbak masih saya tanya lagi nih. Customer segment maksudnya apa? Customer segment itu konsumennya di segmen mana gitu. Untuk yang di Nespresso itu untuk pasar perkantoran dan rumah tangga. Mana contohnya, Mbak? Yang tadi. Oh, maksud saya ada nggak bisnis model kanvas yang memang
sudah disesuaikan isinya sesuai dengan Nespresso? Belum ya? Belum. Nanti dibenerin ya. Jadi di sini contohnya, misalkan kayak tadi value proposition, dia mau membidik yang mana ini, ya mau bermain di kalangan atas atau menengah atau bawah, itu juga bagian dari value proposition. Oke, terus customer segment berarti segmen pasarnya apa gitu ya. Kemudian channel lagi Mbak. Channel itu untuk mungkin untuk saluran promosinya juga. Saluran promosi untuk sampai ke konsumen. Seperti itu, website, brandnya yang bagus, promosi-promosi seperti itu. Oke, namanya channel itu kan kalau channel saluran, tapi kalau channel berarti kan saluran-saluran, ya saluran-saluran untuk memasarkan produk kita, ya atau produk kita itu bisa didapat dari mana aja sih? Atau kalau misalkan ada yang mau tanya itu gimana caranya? Nah itu penting ya, channels. Apalagi sekarang kayaknya semuanya sudah mengedepankan bisnis berbasis digital seperti itu. Terakhir Mbak Lini, customer relationship apa itu? Customer relationship itu hubungan kita perusahaan ke konsumen itu seperti apa? Untuk contohnya? Seperti membuat klub apa Mbak? Klub membership sepak bola. Penyuka kopi Nespresso. Kita ada sebuah acara untuk mengapresiasi konsumen yang mencintai produk kita seperti itu. Oke, intinya bagaimana menjalin silaturahmi ya. Ini bahasa syariahnya ini, menjalin silaturahmi kepada konsumen. Nah, sebenarnya ada contoh yang lebih sederhana menurut saya. Kalau misalkan teman-teman cuci motor nih kan, cuci motor terus ketika bayar, Mbak, ini ada stiker, tolong disimpan ya, nanti 5 kali cuci motor gratis 1 kali. Itu juga bagian atau strategi pebisnis ya untuk apa? Untuk memaintain. Memaintain itu memelihara silaturahmi atau menjalin silaturahmi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lini. Ya, saya suka nih kalau ditanya langsung siap kayak gitu ya. Selanjutnya Mbak Vergina. Itu di sisi kiri dulu. Tadi sisi kanan, sekarang sisi kiri. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya activities. Apa itu activities? Key activities. Jadi, activities itu berarti aktivitas apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di situ dijelaskan bahwa ini. Halo? Mbak Vergina? Masih di sana? Halo? Ya, Jadi di situ dijelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan itu ada marketing, produksi, dan logistik. Oke, jadi di sini diisi apa? Diisi aktivitas kunci. Ya, ada aktivitas produksi, ada aktivitas logistik, ada aktivitas pemasaran. Next, kalau di resources apa Mbak? Apa yang harus diisi? Resources itu kayak seperti distribution channels, patent on system, brand production plans gitu. Lebih sederhana. Apa itu resources? Sumber daya. Maaf Pak, keluar masuk. Oke. Jadi resources itu kan sumber daya nih. Baik sumber daya kan, ingat sumber daya minggu depan kita akan bahas. Ada sumber daya yang tangible, ada yang intangible, ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ya. Aset, ya ada aset tetap, ada aset tidak tetap, ada aset yang tangible, ada yang aset intangible. Bahkan kemarin sumber daya juga teman-teman tahu sudah kemarin kita jelaskan bahwa sumber daya itu tidak hanya terpaku pada sumber daya insani atau sumber daya manusia, juga sumber daya apa? Sumber daya finansial, kemudian fasilitas, bahkan sampai lokasi atau tanah strategis atau land itu juga bisa menjadi sumber daya. Begitu. Selanjutnya yang sisi kiri yang terakhir partner.
Apa Mbak penjelasannya? Partners itu kayak kerjasama gitu loh Pak. Kayak kalau di situ contohnya mesin kopi dan manufaktur. Itu nggak terpisah. Jadi coffee mesin manufacturers itu satu. Iya Pak. Jadi kalau misalkan melihat seperti ini, dia juga punya hubungan baik dengan supplier. Ini juga supplier karena kan mereka nggak buat mesin sendiri ya. Mereka disuplai kan mesinnya kan. Nah ini key partner ini contoh yang paling mudah adalah bagaimana teman-teman menjalin kerjasama dengan siapa? Dengan supplier. Maka bagus-baguslah teman-teman menjalin kerjasama dengan supplier. Ketika teman-teman misalkan menjadi salah satu pebisnis yang memang sangat terkenal, misalkan jualan bebek nih kan, wah bebek terenak di Madura kayak gitu kan. Nah teman-teman tidak punya bebek sendiri, teman-teman itu disuplai. Nah ketika disuplai maka teman-teman harus punya hubungan baik nih dengan supplier. Bayangkan kalau seandainya supplier itu malas, sudah saya nggak mau kasih nih bebek saya ke tempat si A. Wah selesai teman-teman. Kalau teman-teman hanya punya satu supplier. Demikian juga kayak misalkan di sini ya, coffee machine manufacturers. Ini kan produk yang memproduksi mesin. Kalau dia bilang enggak, produksi saya sudah habis, terbatas, saya nggak mau supply ke sana. Wah, ini juga kita bisa bahaya posisinya. Jadi key partner itu juga bagian penting. Nah, ini juga harus dijelaskan. Oke. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi cara membuat bisnis model canvas itu saya bantu. Ya, pertama buat dulu value proposition. Ya, 1, baru kemudian yang kanan 3, yang kiri 3. Maka saya sering bilang, ini sebenarnya formasi ya, 1, 3, 3, 2. 2 aja yang terakhir ini, ya ada cost structure dengan revenues. Mungkin Mas Irfan atau Mbak Putri sudah bergabung, Mbak Putri? Oh, ternyata masih belum. Mas Irfan? Ya, Pak. Oke, Mas Irfan, 2 terakhir, apa itu cost structure dan revenue stream? Atau aliran pendapatan. Bisa dijelaskan, Mas? Kalau cost itu tentu mempertimbangkan biayanya. Itu ada biaya untuk misalnya pemasaran, terus ada biaya untuk manufaktur, terus ada misalnya distribusinya, buat distribusinya. Oke, jadi ini seluruh biaya ya yang dikeluarkan. Baik itu kalau kita lebih general lagi ada fixed cost, kemudian ada variable cost, dan ini sudah dibagi-bagi ya, biaya manufaktur, biaya marketing, ya biaya distribusi. Intinya seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, terakhir Mas Irfan, revenue, apa itu revenue, Mas? Kalau revenue itu kan bahasa Indonesianya aliran kas gitu. Apa? Revenue. Revenue artinya pendapatan. Ya, pendapatan. Nah, pendapatan itu kalau dari contoh itu cuma dibagi 2. Misalnya ada pendapatan tetap atau main revenue-nya. Terus ada dari pendapatan lain-lain, misalnya dari mesin atau aksesoris gitu, Pak. Oke, ini Mas Irfan dan teman-teman saya kasih contoh ya, namanya revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, lagi-lagi saya kasih contoh ke Starbucks. Mereka intinya apa sih yang bisa menghasilkan? Nah, makanya mereka tidak hanya jual produk kopinya dan jasanya yang mereka jual, tapi mereka juga sering teman-teman lihat ada tumbler, ya. Mereka juga jual aksesoris, ya nggak cuma tumbler ya, pokoknya aksesoris Starbucks. Orang kayaknya kalau nenteng apapun ada Starbucks itu akan meningkatkan value dirinya sendiri gitu ya, akan lebih prestis seperti itu. Sehingga kita juga harus bisa melihat apa yang bisa menjadi sumber pendapatan. Harus dieksplor. Produk sudah jelas, itu akan menjadi sumber pendapatan. Kira-kira apa lagi ya? Contoh sederhana misalkan yang paling sederhana. Indomaret. Indomaret itu kan punya lahan di depan. Daripada nggak bernilai, hanya buat tempat parkir, ya udah mereka sewakan. Ini juga namanya revenue stream. Seperti itu. Contoh lagi misalkan, masih sama-sama lahan ya.
dia jualan dari pagi sampai sore, malamnya kosong. Ya sudahlah, daripada malam nggak dapat penghasilan gitu kan, karena memang sudah tutup toko bangunan. Contohnya toko bangunan. Pagi sampai sore dia jualan toko bangunan. Sorenya kan habis tuh, malam mungkin sudah nggak ada lagi nih yang mau beli bangunan kan. Mungkin pekerja-pekerja juga para apa namanya yang bapak-bapak yang kerja di kontraktor tuh mungkin sudah istirahat. Maka malamnya dia berpikir, ini daripada cuman lahan space kosong gini, mending dia jual atau mungkin dia sewakan. Kalau jual enggak ya, disewa lah. Mending dia sewakan. Nah, makanya itu salah satu sumber penghasilan dari aktivitas utamanya jualan bahan bangunan gitu. Ya, ini contoh aja teman-teman. Nah, terakhir teman-teman, jadi ini formasinya. Ini sering banget ya kalau teman-teman nanti ikut kompetisi ya, beradu ide, strategi. Bisnis kanvas model ini juga sangat menarik gitu ya. Ini akan memahami bagaimana peta atau ekosistem bisnisnya yang teman-teman jalani. Jadi cara membuatnya itu 1, 3, 3, 2. Ini ibarat formasi ya. Sebenarnya ini coba saya simplifikasi dari beberapa materi pelatihan yang pernah saya dapatkan. 1, 3, 3, 2. Seperti itu. Dan yang paling penting sebelum saya closing, di materi ini teman-teman, ini saya hanya izin mengingatkan ya. Kalau selama ini kita fokusnya hanya pada aspek profit ya, atau mungkin aspek yang ekonomi, ini juga kita harus memikirkan bisnis yang sustainable, bisnis yang berkelanjutan. Nah, mohon diingat, bisnis yang berkelanjutan itu paling tidak punya 3 pilar. Yang pertama people, yang kedua planet, yang ketiga profit. Nah, profit ini sudah pasti ya, namanya bisnis harus untung. Nah, tapi yang pertama tadi sosial, people. People ini juga artinya apa? Artinya harus punya impact sosial. Nah, yang berikutnya adalah harus berkaitan dengan isu lingkungan, ya. Planet. Planet itu diatribusikan dengan lingkungan. Maka sekarang sedang rame-rame ini ya ESG, ya, environmental, sosial, dan corporate governance. Maka banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang ini tidak hanya mengejar semata-mata profit ya, mengejar profit semata-mata atau mengejar semata-mata profit ya, sama aja ya. Tapi juga mengejar apa? Untuk memperbaiki sosial ya, kemudian juga memperhatikan lingkungan. Salah satu perusahaan yang sering saya jadikan contoh adalah Unilever. Mereka punya namanya Unilever Sustainable Living Plan. Jadi mereka bagaimana menjaga alam ini, kemudian berdampak sosial dan tentunya menguntungkan atau profit. Nah, bagi teman-teman yang nanti akan berkompetisi, ini sekedar tambahan aja ya, atau mungkin sedang buat proposal pengajuan ke orang tua atau mungkin ke salah satu lembaga yang ingin kadang kita mungkin tidak punya cukup dana tapi teman-teman punya ide yang bagus, maka saya menyarankan untuk buat ketiga-tiganya. Jadi teman-teman bisa buat tidak hanya aspek tidak hanya aspek ekonomi, tapi yang paling penting di sini yang ingin saya tekankan adalah ini. Mohon maaf, bukan ini. Jadi economic layer itu penting, tapi ternyata kita harus start from social layer, kemudian environmental layer, baru kemudian ke economic layer. Begitu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya akhiri? Atau sudah cukup? Pak, saya Pak. Oke, gimana Mas Arinal? Saya masih kurang paham sama horizontal sama vertikal koherensi ini, Pak. Semalam saya baca nggak ngerti. Apa yang bisa saya bantu, Mas? Apa yang sudah Mas pahami dulu deh? Nggak paham semua, nggak paham sama sekali. Waduh, Pak. Gimana nih kalau nggak paham sama? Karena gimana ya, ya itulah. Oke, jadi gini, Mas Arinal, sebenarnya ini ada ilustrasi yang menarik ya, horizontal koheren. Koheren artinya apa? Pertalian ya, hubungan horizontal dengan hubungan vertikal.
Kalau kita hubungan horizontal, itu berarti hubungan antara 9 tadi, Mas. 9 yang tadi sudah dibahas Mas Irfan, dibahas Mbak Lini, dibahas sama Mbak Vergina, itu kan ada 9 ya, mulai dari value proposition, customer segment, channel, dan seterusnya. Itu kalau kita mau bicara mengenai horizontal coherence, berarti ya hubungan antara 9 tadi, bagaimana hubungan antara cost structure dengan revenue stream, bagaimana hubungan revenue stream dengan katakanlah channel dan seterusnya. Jadi intinya ini sudah ada gambarnya ya. Ini bagaimana hubungan antar 9 yang tadi. Nah, sementara vertical coherent ini kita seperti ibarat naik tangga. Ya, jadi tangga yang pertama itu kita harus firm dulu dengan social layer. Jadi kita harus sudah benar-benar bisa membuat model Canvas business model itu yang memang mengutamakan aspek sosial. Begitu. Jadi kalau misalkan ini kita lihat, karena beda-beda isinya. Ini yang aspek sosial misalkan. Nah, jadi tidak lagi namanya value proposition, tapi namanya social value. Tidak lagi namanya customer segment, tapi namanya end user. Tidak lagi namanya channel, tapi scale of outreach. Tapi ini memang semuanya muaranya adalah ke aspek lingkungan. Nah, ini yang mungkin masih jarang dibahas di dunia bisnis ya. Bisnis model Canvas itu hanya yang economic layer. Nah, hari ini teman-teman mendapat sebuah tambahan pengetahuan, ada economic layer jelas, ada social layer, dan ada environmental layer. Nah, environmental layer ini juga sama, Mas. Ketika sosial sudah dipenuhi, maka naik tangga nih. Naik tangganya kemana? Ke environmental. Namanya vertikal. Vertikal itu kan dari atas ke bawah ya. Kalau tadi kan horizontal dari kanan ke kiri, namanya horizontal. Kalau vertikal dia dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Tapi kita lihat anak panahnya dari bawah ke atas. Jadi setelah social layer terpenuhi, berikutnya adalah environmental layer. Kita lihat di sini, tidak lagi namanya social value, tapi functional value. Seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit, Mas, yang bisa saya tambahkan. Tapi nanti mudah-mudahan yang sedikit ini bisa paling tidak Mas Arinal itu punya gambaran dulu secara umum, sehingga nanti baru diperdalam. Apa sih itu use space, ya apa itu distribution. Nah, nanti kalau misalkan masih kurang jelas, mungkin nanti bisa di lain pertemuan atau mungkin bisa chat pribadi seperti itu. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ini sudah waktunya teman-teman harus istirahat. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih buat Mas Irfan, buat Vergina, buat Lini, Mbak Putri sudah bergabung di sini? Oh, belum. Ya sudah, sampaikan salam saya. Oh, sudah. Ya, jadi nanti lain kali Mbak Putri harus pertimbangkan sinyal ya. Sayang tadi ya, kita... maaf, tadi wifi kosnya macet kayaknya, Pak. Oh iya, ya. Ya sudah, ada gangguan. Ya, oke gitu, Cak. Mohon dimaklumi, Cak. Oke. Tinggal nanti Mbak Putri dan teman-teman ya, Mas Irfan, Mbak Lini, dan Mbak Vergina, beberapa saran dan masukan dari saya mohon dilengkapi sehingga nanti saya menilainya slide yang terakhir seperti itu. Jadi nanti slide yang kemarin sudah diupload, kalau memang sudah ada penggantinya, disubstitusi. Yang kemarin dihilangkan, ya dihapus, kemudian diupload yang ini. Demikian teman-teman, terima kasih buat 1 jam lebih yang sangat berharga ini. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi, berbincang-bincang. Mudah-mudahan teman-teman memetik manfaat dan bisa kita amalkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Pak Izra. Terima kasih, Pak. Ya, selamat istirahat.